Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Alekesya Setiadi dan rekan saya. Nama saya Rasya Putra dan kembali lagi bersama kami di podcast Lentera Gen Z 89 Jakarta. Yeay. Dan di sini kami kedatangan tamu spesial tak lain tak bukan yaitu kakak alumni SMP Negeri 89 Jakarta. Halo. Sebelumnya, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktu dan sudah menyempatkan dirinya untuk datang dan bergabung bersama kami tim podcast Lentera Gen Z. Sebelumnya mungkin boleh kakak perkenalkan nama kakak sama SMA di mana satu persatu dimulai dari kakak ini. Nama saya Ade Sugiarto, saya berasal dari SMP 60. Wih. Saya Novel Zaki Arafi dari Madrasah Al-Hamdi Al-Islami. Perkenalkan, nama aku Kansa Fika, aku dari SMA 78. Perkenalkan, nama aku Cut Faida Syamuda dari SMA 78. Perkenalkan, nama aku Enjan Wasit Al-Ghifari dari SMA 78. Terima kasih kakak semuanya. Jadi boleh izin mulai ya kak. Oke. Oke, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa yang telah kakak lakukan setelah lulus dari SMP? Siapa dulu? Dulu nih. Silakan Jaki ya pak. Siapa dulu nih kira-kira? Yang sering. Ya Kansa silakan. Boleh Kak Kansa dulu Tadi pertanyaannya apa yang dilakuin setelah lulus dari SMP ya? Kayak sebelum daftar kayak gitu. maksudnya Sebelum pendaftaran. Kayak lagi liburnya ya? oleh ini ya. Pas libur kenaikan dari SMP ke SMA itu, waktu itu aku liburan sama keluarga sih. Waktu itu aku ke pantai sama keluarga, terus aku yang ngisi-ngisi waktu luangnya pakai liburan aja sih, sama paling ya di rumah istirahat karena kan harus prepare buat nanti MPLS kan. Gue kan itu gapnya cuma 2-3 minggu doang kan, nggak begitu lama waktu itu. Jadi kayak itu sih paling liburan sama keluarga, jalan-jalan sama teman, kayak nonton ya refreshing, nonton sama teman-teman. Terus habis itu ya main game gitu sih paling, karena kan harus prepare mental kan apalagi soalnya kan mau masuk ke lingkungan sekolah yang baru pertama kali kita datengin gitu kan, jadi kita harus ya prepare, siapin diri aja sih gitu. Oke Kak. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak Kansa. Jawabannya bagus banget. Kakak yang lain mungkin boleh menjawab. Kanoval mungkin. Iya. Oke, Kak Noval silahkan Kak. Kurang lebih sama seperti Kak Kansa, mengisi dengan liburan dengan keluarga atau dengan teman, dan ya lebih tepatnya untuk kita bisa menambah ilmu itu supaya persiapan lah bagaimana nanti kita menyambut masa SMA kita itu, supaya kita sudah ada bekal. Jadi ketika kita SMA itu tidak supaya orang maklum kayak itu. Jadi kita berusaha mencari informasi tentang apa sih yang ada di kehidupan SMA setelah kita menempuh pendidikan menengah, kita kan menempuh pendidikan berikutnya. Apa yang perlu kita persiapkan? Begitupun sekarang. Terus apa yang harus kita persiapkan Buat kuliah. Iya, kuliah atau kerja atau untuk segala semuanya, bahkan sampai mati pun masih kita perlu persiapan gitu. Iya Kak, pasti Kak. Udah dong. Makin lama. Ditanyanya SMP doang. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak Kansa. Atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 itu bagaimana kakak memilih jurusan gitu kan? Ini kan kalau SMA kan ada SMP, di SMA itu ada IPA, IPS gitu. Bagaimana kakak memilihnya? Sepertinya untuk jurusan ini ada yang unik. Iya. Di antara kita tuh Iya. ada semua yang Pasti banyak banget. Ada yang unik sendiri. Iya. Nah, kita Boleh. Iya. Oke. Boleh tuh Karyo, boleh. Jadi itu untuk jurusan tadi kan pertanyaannya itu apa yang dipilih Iya. kan? Yang selanjutnya. Terus kenapa milih? Nah, jadi yang kebetulan saya pilih di SMP 60 itu adalah salah satunya jurusan Tata Boga. Nah, kenapa sih saya itu milih jurusan Tata Boga tuh karena saya itu suka dengan Masak-masak. kegiatan yang ada di dapur khususnya. Dan saya juga ingin memperdalaminya gitu. Makanya saya masuk di Tata Boga. Biar langsung turun ke experience. Bagus banget. Kalau dari Kak Novel, Kalau saya sebenarnya kan masih sama kurikulumnya seperti kurikulum sebelumnya di 2013 IPS agama ya, karena ada di madrasah, jadi ada jurusan agama.
Dan sebelum kita memilih kita mau lanjut ke jurusan apa, kita harus mengukur kemampuan kita. Kira-kira kita mampu nggak sih untuk jurusan yang ini, jurusan yang ini. Contohnya saya ini kemarin itu mengukur juga kemampuan kalau untuk masuk IPA bagaimana, kalau untuk masuk agama bagaimana. Dan karena antara bimbingan antara masuk IPA dan agama, saya mengambil dari pernah jurusan IPS. Betul sih. Yang terbaik ya. Kita alhamdulillahnya di IPS itu jadi kita ada pelajaran lintas manajemen juga, jadi pelajaran bagi pelajaran IPA juga ada di IPS. Seperti fisika, kimia itu ada masuk di jurusan IPS, walaupun nggak semua tidak menunjuk, tapi setidaknya kita paham lah untuk beberapa pelajaran itu apa yang kayak zat-zat apa tuh di kimia atau hukum apa di fisika. Jadi tidak hanya hukum yang ada di fisika, di kimia, dan hukum ekonomi juga karena malah dasar tidak ada hukum agama. Karena kebimbangan antara IPA dan agama ini, jadi di IPS juga kita alhamdulillah. Mulpal. Oke, terima kasih Kak Noval atas jawabannya. Sekarang boleh lanjut ke kakak ini. Jadi karena kita bertiga, jadi kita satuin aja ya. Iya, kita satuin aja. Di sekolah kita di 78 itu kita pakai kurikulum merdeka, tapi di mana tuh masing-masing kelas tuh beda paketnya. Jadi dari kita kelasnya ada 11 ya. Iya, ada 11 dari A A sampai sampai K. Itu beda semua. Jadi per kelasnya juga udah disiapin nama Bu Resmi itu Iya, guru BK guru kita. BK kita tuh kayak ada di Siapin. paket-paketin. Iya. Jadi kita bisa apa ya? Jelas gitu. Iya, Kita mau jurusan teknik, apa? iya jurusan teknik, kesehatan. Jadi per kelas juga ada namanya ya. Iya. Dan itu juga sebelum kita milih jurusan itu, tentu aja tadi kayak Kak Noval itu ada seleksinya dulu dari bakat kita, di nilai-nilai kita gimana, kiranya pantas tidak buat apa yang kita pilih. Dan itu di kelas 10 semester akhir kalau nggak salah kita milih 5 ya. Iya. Iya, 5. Buat cadangan dimana semisal kita milih yang pertama itu jurusan kita pengen banget di jurusan ilmu alam, tapi nilai kita di IPA-nya itu kurang, kayak fisika kimianya kurang. Akhirnya kita turun lagi ke pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ada pilihan utamanya dan 4 itu cadangan. Ya, dan kita tuh ada yang apa ya, kelasnya tuh ada yang full pelajaran IPA, ada yang full pelajaran IPS, tapi juga ada yang campur-campur. Contohnya kayak aku sama Jangki itu kelasnya yang campur-campur. Cuman kalau Yaza ini dia kelasnya yang benar-benar Ilmu full alam. IPA. Kayak IPA IPA kelas IPA kurikulum biologi 13, biologi, kimia, fisika apa gitu. Ya, Dan- matematika. Dan di situ Matematika juga lanjut. siswa-siswanya juga per kelas nggak nentu, kayak ceweknya setengah, cowoknya setengah. Iya. Bahkan ada yang dominan cewek, ada yang dominan Kayak cowok. kelas. Jadi kita benar-benar udah pure Pilihan dengan kemampuan kita sendiri, masing-masing. iya kayak gitu. Mungkin Terima kasih Kak Kaca, Kak Yaza, sama Kak Jangki jawabannya. Berarti itu menarik banget ya di SMA 78 itu. Benar-benar kayak iya. Iya. SMA 78 itu kayak itu kan kayak kuliah gitu ya, kayak berjurusan gitu. Terus kayak ada dari dasarnya itu dari IPA sama IPS. Bagus. bahkan kalau kalian tahu juga di 78 itu ada jurusan yang namanya bahasa. Oh. Jadi itu full bahasa. Jadi ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Nah, di situ Mandarin juga ada di situ. Aku juga gak belajar Mandarin. Padahal jurusannya ekonomi bisnis, tapi ada Mandarinnya. Bagus banget. Berarti bener banget kayak nggak cuman IPA IPS doang, tapi ada di bawah-bawahnya banyak gitu ya. Oke, lanjut ya Kak ke pertanyaan keempat. Siapa sih yang paling mendukung atas pencapaian Kakak semua ini, kayak dukungan dari orang tua Kak, teman Kak, atau apa gitu, dari pencapaian prestasi maupun dapat SMA yang diinginkan. Silakan Karyo. Jadi untuk siapa yang paling mendukung itu, yang menurut saya itu yang pertama adalah orang tua, kedua orang tua. Kita tuh apa-apa kan minta ridhonya dari orang tua segala macam ya kan. Jadi itu menurut saya itu dukungan bagi kita di rumah untuk menuju jenjang yang berikutnya ke sekolah atau segala macam. Nah untuk di 89 ini ada yang menurut saya paling berkesan, yaitu yang paling mendukung ya. Ada yang namanya salah satu guru kita tuh namanya Pak Somad. Iya. Itu dia. Pak Somad. Iya, Pak Somad selalu mendukung ABS. Itu menurut saya benar-benar sangat mendukung bagi saya.
Saya itu dari awal pertama kali masuk dan bertemu sama beliau itu kan ditegasin, terus benar-benar dibina sama beliau. Makanya sampai-sampai saya masuk SMK 60 itu bukan dari jalur nilai, maaf. Tapi saya itu dapat sertifikat dari dinas karena kejuaraan itu. Untuk Oke, Karyo makasih. Iya. Berarti ada dua ini, orang tua sama Bapak Somad. Bapak Somad. Bapak Abdul Somad. Sebenarnya nggak beda jauh jawaban saya kayak Rio. Kenapa? Karena kan kita merujuk pada ridhollahi fi ridho walidin. Jadi kita tuh perlu ridhonya Allah itu dari ridhonya orang tua. Kalau kita kalau sama orang tua aja nggak ridho, nggak diridhoin orang tua, nah kita mau dapat ridho Allah dari mana? Karena ridhollahi fi ridho walidin, ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Begitupun murkanya Allah, sukhtullahi fi sukhtu walidin. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Jadi dukungan ya. Jadi sebelum saya memilih jurusan IPS, meminta ridho juga ke ibu kan, mah ridho nggak nih anaknya masuk jurusan IPS. Terus ngomong juga ke bapak juga, Pak ridho nggak? Ya, alhamdulillah orang tua dua-duanya ridho. Terus nih ikhlas nggak masuk negeri kan seperti itu? Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan ridho orang tua. Dan juga dukungan dari guru-guru 89, alhamdulillah banyak yang mendukung, juga dari teman-teman juga teman juga mempengaruhi dukungan karena bahasa sekarang tuh circle itu pengaruh juga, makanya kita hati-hati kalau pilih circle ya, carilah circle yang sehat. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kakak 78. Coba ya namanya kakak 78. Royokan. Serius 78. Kalau kita apa ya? Sama sih kurang lebih kayak Naufal sama Rio juga yang pastinya dukungan keluarga dari orang tua, dari keluarga juga kayak dari saudara, dari kakek nenek itu juga ngaruh sih kalau di aku ya. Terus dari teman-teman juga itu pasti ngaruh banget, dari sahabat ya. Dan guru sini juga. Iya, guru-guru guru-guru 89. Soalnya maaf ya sebelumnya 78 sama 89 tuh kita nggak ngejauh beda angkanya. 7, 8, 89. Iya. Karena kalau digabung 789. Iya. 789. Udah ya. 10. Iya. 12. Apaan sih? Pokoknya intinya itu yang pertama itu harus ada dari orang tua. Betul. Yang kedua itu juga kita minta sama Allah, sama Tuhan kita masing-masing. Iya. Nah, memohon bagaimana caranya itu kita mendapatkan ridho dari orang tua dan juga dari Allah, terus dan support dari teman-teman itu sangat penting kok. Iya, benar. Ya, teman-teman Karena tapi yang motivasi tanda ya. kutip positif. Iya, ngaruh sih, itu paling ngaruh sih menurut aku juga. Jadi kayak Teman yang tambahan senasib apa sih? senasib. Bukan Perjuangan. Perjuangan. Iya, sefrekuensi. Tapi di lain butuh dukungan itu ya kita juga sambil usaha lah ya. Iya, betul. Kalau nggak ada usahanya buat apa? Betul Buat sekali. apa? Hanya mengharapkan doa saja. Oke, lanjut. Jadi di sini kakak-kakak semua itu lebih dominan didukung oleh orang tua ya. Ya, ada penting. Ya, kira-kira ada pesan nggak untuk orang tua kakak nanti yang buat nonton podcast ini? Pesannya? Tiba-tiba pesan apa? Pesan. Pesan. Pesan sama kamu nonton. Iya. Jadi pertanyaan ini karena dari tadi dari Yo terus sekarang kita pindah dari sini. Silakan. Boleh. Dari saya. Ini pesan untuk orang tua kita. Buat orang tua, buat orang yang dukung kakak dari masa SMP. Oh, mungkin kalau untuk orang tua tuh, mama kalau misalnya kamu mau nonton mah, bang. Mama kalau misalnya nonton, aku mau ucapin makasih karena udah memberikan support yang terbaik, udah mengusahakan apa yang diusahakan, bahkan buat masuk ke 89 dulu itu kayak perjuangan dari orang tua tuh sangat penting karena aku jujur aja dulunya tuh pesantren terus kemudian pindah ke 89 dan itu kan susah perbedaan perubahan dari antara ujian nasional sama dengan yang kita pakai zonasi dan lain sebagainya dan itu mama sangat mengusahakan buat anaknya sekolah lagi di 89. Untuk Kak Yaza gimana? Buat ayah dan bunda kalau nonton video ini, aku mau berterima kasih udah membiayakan aku sekolah sampai SMA ini dan Insya Allah sampai kuliah nanti
bisa disupport terus. Iya, bisa support terus. Sama makasih juga doa-doanya. Dan untuk teman-teman aku juga makasih buat supportnya, buat sempetin buat denger cerita tiap harinya. Ya. Kansa nih. Oke. My bestie. Lanjut. Iya bener. Santai. Ya, ayo. Ini mas. Ayo ke Kansa diulang lagi. Yang mana? Oh ya. Oke, pesan aku buat orang tua aku. Diam. Buat papa bunda aku, pertama-tama aku pasti mau bilang makasih banyak udah support aku dari aku kecil sampai sekarang aku udah mau naik kelas 12 SMA. Kayak bukan dong. Kayak maksudnya udah mau kuliah, udah hampir 17 tahun. Aku masih 16. Belum, masih 16. Ya Allah. Ya maksudnya udah mau 17 tahun ini kayak aku selalu disupport sama papa bunda aku, kayak aku bilang makasih banget, kayak menurut aku dukungan dari papa bunda itu sangat penting buat aku sampai nanti aku punya pekerjaan sendiri, bukan dong, saya punya pekerjaan sendiri, ya punya keluarga sendiri. Menurut aku tuh dukungan dari papa bunda tuh penting banget. Aku mau bilang makasih banyak sama supportnya dari ya pokoknya dari semua hal, mulai dari mulai papa bunda suruh ngajarin aku, terus habis itu Ngajarin jalan. Iya dong, nggak kayak gitu. Enggak. Kayak lesin aku, terus nganterin. Intinya makasih. Love you papa, bunda. Oke, pesannya buat orang tua kalau nonton, dan udah pasti nonton karena setelah ini di share linknya ya. Jadi ya diam ya aja ya. Jadi di sini saya mau pesan saya mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada orang tua, karena kita juga nggak bisa sampai seperti ini kalau bukan karena doa dari orang tua. Bukan karena bimbingan dari seorang ibu, bukan karena dari doa dari seorang ibu, seorang ayah, bukan karena dari biaya dari ayah. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih aja terus dari tadi. Kayaknya karena apa, kita ibaratnya gini ya, ada istilah tuh bilang begini. Satu orang tua itu, seorang ibu itu bisa mengurus 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Betul. Tuh. Makanya kita mau apa lagi selain mengucapkan terima kasih, ya kan? Kalau kita bisa memberikan yang lebih dari terima kasih, kita berikan, ya kan? Seperti itu. Jadi alhamdulillah ini kita balance antara bimbingan dari seorang ibu dan biaya dari seorang ayah. Intinya terima kasih. Luar syukron kasiron jazakallahu khairan jaza. Thanks very much, ya kan? Thank you very much. Ya, thank you very much. Jadi bukan thanks. Lanjut. Oke. Pesannya untuk ayah dan ibu Rio, terima kasih banyak Rio ucapkan, dari hal-hal yang kecil sampai yang sudah hal-hal yang besar sudah didukung dan sudah dibiayai, dan semoga ridhonya papa sama mama masih Rio dapetin untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Itu aja. Oke, terima kasih kakak semua untuk jawaban-jawabannya. Di sini ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih kakak menghadapi stres atau tekanan pada saat adaptasi dari SMP ke SMA itu? Oke, boleh yang menjawab perwakilan dari ya, bagaimana kita dari tengah, nggak dari ujung. kayak tekanan atau stres dari siklus adaptasi dari SMP ke SMA? Siapa yang mau duluan? Iya, Za. Gimana, Za? Kenapa harus aku? Nggak apa-apa, udah cepet Perwakilan aja 78 Iya. kebanyakan. Jadi tekanan di 78 itu banyak banget ya. Betul. Banyak banget. Apalagi ya itu deh. Tapi kalau di bidang akademik sih kayak kalau misalnya ujian tuh aku ada jujur. Oh ya maaf. Yaudah lanjut deh. Ya udah nggak apa-apa. Ya, bareng-bareng. ya, gimana nih? Iya nggak apa-apa. Yaudah. Saut-sautan aja. Jadi pas kelas 10 kerasa sih ya, dari tugas-tugasnya itu banyak banget. Beda ya Mas sampai. Beda dong, jauh. Jauh. Maksudnya beda kan, udah menengah udah ke atas, bukan menengah. Iya. Ya. Terus kalau kelas 11 itu lebih banget karena di kelas aku itu persaingannya ketat banget. Jadi dari ranking 1 sampai 10 itu poinnya beda-beda. Apa sih? Beda-beda Iya, tipis, beda-beda cuma beda tipis 2 angka banget. dan koma. Beda koma doang. Tahu dah. kan. Bingung lihat? Iya, pokoknya gitu ada. Iya. Jadi udah. Jadi gimana? Gue belum menjawab Oh, tekanannya gimana. iya, Jadi lama-lama pasti bakal kebiasa.
sama lingkungannya. Dan kalian kalau misal di lingkungan orang-orang pintar itu pasti juga kebawa sama motivasinya, sama iya pokoknya lingkungan lah. Pasti kayak bakal kepacu juga buat Belajar lebih ikut belajar lebih serius dan biar nggak ketinggalan di belakang. Iya betul. Dan kalau misal lagi stres juga mending gak usah belajar dulu, kalian istirahatin diri kalian dulu, terus refreshing diri, lanjut ya. Iya betul. Lanjut. Ini nggak yang kakak 78 yang lain nggak mau? Nggak usah, nggak apa-apa satu aja. Oke, tadi pertanyaannya menangani beban ya? Iya, beban. Iya, tekanan. Nah, yang bikin kaget itu kalau masuk Anida, kawan-kawanku, itu kita emang nggak ada ujian. Kagak ada yang mau masuk Anida nih. Udah takut dulu. Enggak, Anida itu adalah mencerdaskan anak bangsa gitu. Jadi kita nggak ada ujian tengah semester. Yang bikin kagetnya di situ langsung di akhir. Kita ujian alhamdulillah hampir sebulan. Hampir sebulan ujian. Banyak banget. Ya, kita ujian itu ya kalau diurutin mungkin 3 minggu. Cuman kan karena kadang ada kepotong hari libur, ada kepotong apa gitu kan. Jadi hampir sebulan lah kurang lebih. Perinciannya itu seminggu itu ujian lisan. Jadi di ujian lisan itu kita ditanya langsung. Kayak podcast kayak gini, tanya jawab. Tanya jawab kayak podcast kayak gini. Ya. Kita udah disediain bukunya. Satu pelajaran itu ada 50 soal. Yang keluar itu nanti hanya 5. Oh, semacam Satu soal itu 1 menit. Skip. Nah, di situ kaget tuh. Di situ ada kaget, tapi alhamdulillahnya berjalan lancar. Kenapa? Karena kita kalau mau menangani suatu tekanan, suatu beban, itu jangan kebanyakan dipikirin. Kalau kebanyakan dipikirin nggak akan selesai dan makin pusing, makin seperti itu. Ya, stres, ntar muka jadi rusak, ya kan? Iya, banyak loh ya. Jadi kalau pada keluar gitu, iya. Jadi jadi jangan, itu kayaknya saya itu. Dan begitu host kita juga gemuk kita, alhamdulillah. Di sini geng gendut semua, 3 ya. Kalian bertiga kurus-kurus. 4 lawan 3. Kalian kurus. Ini ada 4. Udah lanjut. Oh iya, udah debat gini. Ini satu orang hitungannya 2, 6 jadi. Jadi tadi sampai mana? Sampai Ayo menangani beban jangan hanya dipikirin tapi juga dilakuin. Dan jangan gimana. Dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu ini bisa apa enggak. Dan pasti bisa. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin mencoba hambanya melebihi kapasitasnya. Betul. Seperti itu, ya. Jadi nggak usah, ini partner podcast kan, jadi umum. Intinya jangan takut mencoba ya guys. Iya, seperti itu. Oke, semangat untuk yang lain. Silahkan masuk Anida, mencerdaskan anak bangsa. Oke, siap. Ini dari SMK baru kita kasih tahu. Nah, ini bebannya beda lagi SMK. Jadi itu kalau untuk di SMK itu memang beban dan tekanannya itu sangat luar biasa. Dari teori, dari kita praktek sampai itu ada yang namanya kelas industri, ya kan? Kelas industri itu salah satu program pemerintah. Dia itu dibikin misalkan kalau PKL itu dulu angkatan kurikulum 2013 itu kurikulum yang lama itu dia itu 6 bulan PKL-nya dan utuh. Sedangkan di angkatan saya yang baru ini lagi menjalani di SMK 60 itu ada yang namanya kelas industri. Tapi alhamdulillahnya kelas industri itu kita lewatin dengan penuh perjuangan, penuh dengan beban lah yang benar-benar tuh kita sangat ngerasain di badan capek, di otak itu capek segala macam. Tapi kan balik lagi ke yang tadi, karena teman-teman yang positif, karena ada dukungan dari orang tua atau dari guru kita. Nah, itu dia yang menjadikan kita tuh lebih semangat, lebih produktif. Dan menurut saya sih kalau misalnya untuk menanganinya, yang pertama itu, yang kedua jangan lupa sama ibadah. Bener itu, karena kalau misalnya kita lupa aja nih sama ibadah nih, rasanya tuh bener-bener lebih capek
Jadi harus seimbang ya. Iya, Harus seimbang antara seimbang. usaha dan ibadah. Iya, benar. Ya kan? Antara Karena usaha. hidup itu harus ikhlas, harus Iya, seimbang. harus seimbang. Antara dunia dan akhirat. Tapi kalau untuk yang mau masuk 60 nggak apa-apa, masuk aja. Iya, nggak apa-apa, kita nggak ada larangan kok. Semua Iya. sekolah bagus. Biar mentalnya lebih bagus. Iya. Iya, emang itu sekolah itu emang bener-bener melatih mental kita, Iya. terutama di bidang yang kita sukai. Nah, betul. Di kitchen kita bisa jadi tahu, oh gini ternyata staff-staffnya sikapnya sama kita. Oh begini ternyata staff-staffnya untuk ngajarin kita gimana caranya memperoleh atau mengolah makanan segala macam gitu. Cukup. Terima kasih kakak atas jawabannya. Berarti itu setiap sekolah itu SMA, MA ya, atau SMK itu challenge-nya bener-bener beda-beda banget ya. Jadi setiap itu pilihannya pasti ada aja cobaannya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu apa sih harapan kakak untuk generasi siswa SMP saat ini? Oh, harapan. Iya. Silakan Kansa dulu kayaknya. Dan deketin ya. Iya. Oh, dari dulu ya. Oke. Kan tadi awal udah. Oke. Untuk harapan aku buat generasi yang SMP sekarang, apalagi yang di 89 ini, aku pengen berharap kalian tuh, pokoknya aku berharap kalian itu benar-benar fokus belajar, fokus bagusin nilai. Apalagi kan sekarang ada yang jalur rapot itu kan, jalur prestasi yang akademik. Jadi kayak menurut aku kalian bagusin nilai dari awal masuk tuh, kalian udah harus tingkatin nilainya. Jadi kayak misalnya dari semester 1, semester 2 harus lebih tinggi dari semester sebelumnya. Jangan sampai turun, intinya gitu aja sih. Dan jangan lupa juga kayak di sisi akademik kalian juga ikutlah organisasi biar kalian tuh punya pengalaman yang lain. Karena beneran deh, karena menurut aku tuh organisasi tuh jadi kayak kalian tuh nggak nolep banget gitu loh. Jadi kalian bisa kenal sama itu kalian pertama kalian dapat sertifikat ya biasanya kalau organisasi itu, apalagi OSIS kan, itu bakal membantu banget kalau nanti kalian mau masuk ke jenjang berikutnya. Kayak misalnya dari SMP ke SMA itu nanti ada sertifikat kayak pengurus OSISnya itu ada. Itu menurut aku itu bermanfaat banget, itu jadi nambahin nilai akhir kalian. Dan nanti kalau misalnya ada PPDB tuh nilai kalian bisa kebantu kan jadi lebih besar, dan akhirnya bisa masuk membantu kalian untuk masuk ke SMA yang kalian mau. Terus habis itu selain dari organisasi, aku juga berharap kalian tuh cari lomba apapun itu yang berjenjang dan bisa diakuin sama dinas lah. Kayak contohnya kayak OSN ya, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya gitu-gitu menurut aku bukan dong. Menurut aku itu sangat amat membantu banget. Apalagi pokoknya intinya kalian cari sertifikat-sertifikat yang emang di situ kayak udah ada tanda tangan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan atau apapun itu, yang berbau tentang pemerintahan itu. Pokoknya dinas-dinas itu sertifikatnya ngebantu banget, membantu nilai kalian kalau misalnya jalur prestasi yang akademik. Dan kalau misalnya bagi kalian yang emang akademiknya nggak bisa di akademik tapi bisa di non akademik, kayak misalnya kalian punya prestasi di basket, futsal atau apa, kalian juga coba aja seriusin di salah satu kebakat kalian. Iya, kayak misalnya bisa nyanyi, itu juga fokusin aja dan ikut lomba-lomba yang emang berjenjang gitu biar dapat sertifikatnya itu, dan nanti nilai kalian juga jadi kebantu. Jadi harapan aku buat kalian semua intinya tingkatin lah diri kalian jadi lebih baik biar bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga diri sendiri kayak gitu. Lagi? Sebenarnya ini udah diborong semua orang sama Kak Kansa, semuanya, cuman ada yang ketinggalan. Apa tuh? Agamanya. Ini harapan. Kenapa? Kita tuh mau apapun agama kita, ya apapun agama kita, mau itu non Muslim ya, dari Kristen, Hindu, Konghucu, Buddha, semuanya itu kita hidup itu perlu pedoman agama. Jadi harapan saya nih untuk anak-anak adik-adik SMP 89 atau SMP yang lainnya, seperti apa yang sama seperti yang disampaikan oleh Kak Kansa tadi, tapi jangan lupa juga tingkatkan ke pemahaman tentang agama, karena itu bekal untuk kedepannya, untuk apapun itu semuanya, karena adab itu dari agama. Iya betul. Al-adabu fawqa ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi itu. Ibaratnya jadi kalau kalian misalkan ya pintar segala macam, aktif kemana-mana organisasinya, tapi tidak beradab, ya kan? Nggak ada adabnya gitu. Itu dianggap remeh juga. Misalnya apa sih dia nggak ini. Coba kalau orang yang nggak
nggak pernah ya maksudnya bukan nggak pernah aktif ya, maksudnya aktifnya biasa-biasa aja, nggak yang apa sih aktif ya ibaratnya ya, tapi beradab. Pasti orang memandang kita itu dengan penuh kayak wah ini orang berilmu nih, orang ini aktif luar biasa segala macam gitu. Jadi dan kita beradab itu bukan mengharapkan pengakuan seperti itu, tapi emang itulah yang diajarkan untuk melatih jati diri kita, untuk melatih pribadi kita, karakter ya, seperti itu. Jadi intinya kalau dari aku tambahan, jangan berusaha doang, tapi disampingin doa sama berdoa. Sisi agama juga ada, dari sisi usaha dari diri kita, fisik secara langsung itu juga ada. Sekarang kan nilai juga ada pertimbangan dari adab juga kan, nggak murni dari nilai. Bener banget. Jadi kalau guru kalian ngelihat kayak kalian pintar tapi adabnya kurang tuh pasti kurang dikenalin. Iya bener-bener. Tapi kalau kita berperilaku baik, pasti guru juga walaupun nilai kita rendah juga ditinggi. Jadi kayak misalnya guru tuh menilai berusaha keberusahaan kalian sama sikap kalian tuh pasti bakal dilebihin nilainya. Betul. Apalagi ada prosesnya. Betul. Ya kayak misalnya guru ngeliat nih, kalau misalnya dia nilai ulangannya jelek, cuman dia di kelas baik, pasti itu ada nilai tambahan. Dan juga kerjain tugas apapun itu semuanya. Yang penting ngerjain. Jangan pernah meremehkan apapun dari guru. Jangan pernah telat ngumpulin tugas. Nah itu juga harapan dari kita. Salah satu dari kata-kata kakak kalian yang pernah mengalami hal seperti itu. Karena kita bicara itu berdasarkan pengalaman. Dan jangan lupa ya, organisasi tidak hanya di sekolah. Ada organisasi pelajar lainnya yang menampung pelajar di luar sekolah. Ikutin. Apa sih itu yang sekarang? Itu kayak IHP ya? Iya IHP, IHP itu apa? Youth Health Program. Terus kayak apa lagi ya? Opsi nggak ada di SMP. Itu SMA. Iya, bukan itu. Untuk pelajar. Iya, intinya organisasi pelajar di luar seperti IPNU itu kan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Iya. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Iya, oke lanjut. Tadi mungkin mau nambahin harapannya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, ini sepertinya bakal jadi pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan terakhir itu, kesalahan terbesar apa yang kakak-kakak telah lakuin saat di SMP? Terus jadi pelajaran sampai sekarang dari kesalahan itu. Dari Kesalahan yang di Surut dua mik sih. Ya gitu dong. Kesalahan. Kalau ngomong-ngomong kesalahan, jujur aja banyak banget sih. Tapi lebih banyak. Coba kan sorry. Jangan dong. Kan dari kasih tahu contohnya. Enggak ada, udah apa yang bikin nyesel gitu. Iya, yang bikin nyesel di SMP tuh ya sempat hampir menuju ke salah pergaulan di SMP. Yang menyalakan beliau berdua yang mengajak saya. Nah, pokoknya kesalahan yang terbesar ya itu saya banyak nongkrong ketika di SMP, itu benar-benar ngaruh banget sama nilai juga. Dan walaupun kayak kita, walaupun nih disclaimer buat adik-adik semuanya, walaupun kalian suka nongkrong, tapi tolonglah kalian sempatin buat belajar, apalagi kalau ujian. Dan itu juga buat kehidupan kalian ke depannya, bukan buat sementara waktu. Jadi kalau misalnya kalian nongkrong, kalian cuma menikmati sesaat doang. Tapi kalau misalnya kalian belajar juga, itu akan ada mendapatkan hasilnya di akhir nanti. Bersakit-sakitlah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu benar. 2025. Lanjut yang ini. Ayo, Karyo. Iya dari tadi nih, ayo. Mana? Penyesalan. Kalau penyesalan itu apa namanya, dari nilai-nilai yang kurang puas ya. Jadi pesannya itu untuk yang saat ini masih berada di 89, tolong nilai-nilai dari apa namanya, atau tugas-tugas, terutama tugas-tugas yang dikasih sama guru segala macam, walaupun itu kecil, walaupun itu sepele, tetap dikerjain segala macam. Dan ngumpulinnya kalau bisa lebih tepat. Karena itu dia penyesalan saya itu, karena saya nganggep wah nilai saya itu benar-benar kurang nih, jadi kurang puas gitu. Tapi kurang juga masuk negeri kan. Kenapa boleh nambahin? Penyesalannya ya nggak beda jauh sama seperti Rio. Kenapa? Karena di angkatan kita ini kan
apa ya, kita tuh sekolah SMP 1,5 tahun doang, karena 1,5 tahunnya kita online ya. Jadi kayak banyak males-malesan tuh. Betul. Wallahi banyak males-malesan di online itu. Jadi kita kayak ya Allah, tugas apa nggak nyambung ya kan, apa yang dikasih guru. Nah, Join tapi tidur. iya, betul. Oh enggak. Kadang kita atas rapih nih, bawahnya sarungan. Ya kan? Jadi itu penjelasan yang pertama. Penyesalan yang pertama itu kurang aktif di di BDR ya, dulu bahasanya BDR ya, belajar dari rumah. Kurang aktif. Tapi yang kedua nih, penyesalan kedua, nggak pernah nyari lomba. Tuh. Nggak pernah nyari lomba selama di SMP. Jadi itu luar biasa sih penyesalan itu sih. Karena nggak pernah nyari info lomba lo apapun itu. Saya pun sampai dipaksa. Nah, iya, jadi itu penyesalan lah ya, luar biasa dua itu. Jadi apa ya, di kelas 9-nya kita naik nih, tapi di kelas 7-8-nya kita males-malesan, kita nggak aktif. Ternyata ngaruh ke nilai rapor. Betul. Seperti itu kan sistem pendidikan yang angkatan kita rasakan. Karena kita jangan bosen-bosen sama yang namanya pendidikan. Kenapa? Semakin ganti menteri ini peraturan berubah-berubah lagi. Ya. Pusing saya. Iya, seperti itu. Jadi bingung juga kita. Jadi makanya apa? Kita selalu berusaha yang terbaik. Seperti itu. Oke, ada yang mau nambahin? Penyesalan apa ya? Penyesalan Kak Kansa. Ya kalau penyesalan aku kurang lebih kayak sama deh sama beliau. Apa ya, penyesalan tuh Iya, kesalahan kita nih. kesalahan kita. Kesalahan pasti Iya. ada, tapi ini buat apa namanya? Pembelajaran buat kita ke depannya. Jadi Iya. kita tahu nih. Kalau aku sih paling yang kayak sama sih, yang kayak lagi pelajaran online, kayak lagi belajar online tuh kayak aku tuh kebanyakan males-malesan, kayak apa namanya, kadang tuh sambil zoomnya sambil di kasur tiba-tiba merem aja kan. Nah, itu ngomongin diri sendiri. Tiba-tiba nggak nyadar gitu kan, udah merem. Itu sih yang Pak tuh. Habis itu kadang kalau misalnya guru ada yang ngejelasin lewat Zoom, iya, terus dulu ada titip-titip absen juga kan pakai Google Form. Dulu kan pakai Google Form. Bener. Iya, terus Pagi kayak ini tip absen ya. iya, Satu lagi. terus tidur. Ya, karena ada absen yang kayak jam segini udah tutup, jadi kita ada teman-teman. Terus habis itu ya pelajaran absen doang. iya, Ada juga yang Zoom itu atasannya pakai seragam, bawahnya biasa aja. Iya, gue pakai celana pendek. Itu sekarang kalau lagi guru ngejelasin juga kadang kalau lagi daring tuh apa ya, kadang nggak merhatiinnya nggak serius, jadi kadang nggak paham apa yang guru jelaskan. Akhirnya kita jadi bingung sendiri. Lagi-lagi kita harus belajar ulang lagi dari YouTube, dari Google. Itulah yang jadi kayak belajar 2 kali kan, jatuhnya buang-buang waktu. Itu sih menurut aku yang aku sampai sekarang nyeselin. Jadi kayak aku dari sekarang tuh juga udah mulai memperbaiki apa ya, jam belajar juga kan, apalagi ada les juga kan kalau sekarang. Terus udah sih paling gitu aja. Sama apa lagi ya, penyesalan yang lain bingung aku. Yang kurang lebih itu sih. Kalau dari pergaulan mungkin Pergaulan Aman pergaulannya ya? aman, alhamdulillah aman. Mereka semua saya doang. Iya nih ya, yang hampir. Namanya juga anak cowok ya. Oh, nggak usah dicopot. Yaudah gini nih, ini dah. Apa nih? Udah mau jatuh dah. Ini Nopal sama Rio. Istilahnya gitu, ilustrasi. Salah ABS. ABS itu FYI anak buah Pak Soma. Dia mau jadi penerusnya nggak? Salah. Iya. Bukan juga penerus. Ada generasi. Ada generasi ya, ini the next nih. Ini nanti next diundang juga nih ke podcast ini nanti. jadi tamu. Boleh gini konser ya, sponsor sensor. Potong ya, potong. Iya. Yang ABG tadi segala itu. Gue malu. Iya, dan Aduh, lucu banget. penting banget tuh. Gue nggak Kayak nggak usah disedikit gitu aja. Oke. ABG. Mulutnya disensor aja. Tapi sempat kita mau pindah ABG ya. Cuman gak jadi. Jangan. ABG ABS nih. Iya. Apa Gunawan? Iya, nanti ini aja kalau mau ngomongin ini ntar aja Langsung dipakai. gitu ya. Biar lucu gitu. Wadidaw. Kalau nggak dikasih iklan apa kita nggak ada sponsornya. Iya. Nah, sponsornya 78. Sponsor 78. Oh, iklan. itu. Oh iya, nanti ya abis ini ya. ada iklan ya. Oke, lanjut. Ya, kajian gitu. Udah sama. Ya, udah sama sih kurang lebih. Sama. Iya. Kan Karena kita mereka suka berdua itu FYI. Bohong tapi nggak bohong.
Ya, jadi Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu kisah-kisah di SMP tuh sebenarnya hal-hal kocak, hal-hal konyol tuh ada di semua. Apalagi di kelas 8. Kenangan yang paling kalian bisa dilupain tuh kelas 8 doang. benar-benar. Apalagi dari kalian Sembilan ya. sih. Ya, 9 udah juga. have fun aja gitu di kelas 8 belum mikirin apa-apa. Sedangkan kita di kelas 11 tuh sekarang ya, kelas 11 tuh beda banget sama kelas 8. Betul. Karena kelas 11 tuh kita harus sudah punya planning mau jurusan Kuliah. kemana. Ya. Kita mau kuliah kemana sedangkan Dan di kan angkatan kita ada namanya TKA, tes Ya. kemampuan Itu kita akademik. Ya, Jadi itu angkatan uji kayak coba nih kita. ya, jadi kayak ujian Tolong ya, nasional gitu guys. Bapak pemerintah. Jadi kayak ujian nasional tapi kayak ya udah nanti diujinya tuh 3 mapel mapel. wajib, 2 mapel pilihan. Ya, betul. Mapel wajib itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama matematika wajib. Ya, dan sisanya pilihan. Jurusan. Ya, dan itu benar bikin kita stres ya, karena kita kalau di tempat les aku Ya, sama sekarang- Yaza udah di apa ya, udah dipersiapin kayak latihan soal terus, ada bahkan ada tryout lah sumpah. Wah. Besok kita tryout. Iya, besok tryout. Doain ya, guys. kalau kalian mau tahu mereka les di mana coba. Jangan. Jangan. Kita bukan kita nggak sponsor. Pokoknya klunya dekat 78 juga. Iya. Anak-anak 78 di situ kok. Iya. Nanti kalian kalau masuk 78 Depan tahu. Jackson. Ada dua ya? Ada dua kan tempat lesnya kan? Ada di depan ada di dalam. Iya. Iya. Yang dekat Jackson deh pokoknya. Iya, apa ada di depan ada di dalam. Depannya tukang bakso. Udah. Banyak kan klunya. Ya, Oke, apalagi udah ya, udah. Oke. Oh ya, satu lagi. Kalian semua jangan lupa ya. Karena di event Fancy 78, Fancy. Iya, pensi. Itu akan ada Fancy tahunan. ada apa? Ada apa? Ada apa? Korea 2025. Beyond the way. Apa? Nggak tahu gue lupa. Discover the world beyond the way. Jadi intinya Korea itu adalah izin promosi boleh nggak? Iya. Oh, boleh. Oke. buat iya, buat adik-adik yang bakal calon masuk 78 dan pengen banget masuk 78, kalian harus tahu Korea itu apa sih kalian? Oke, Korea itu adalah singkatan dari selebrasi adikarya untuk Selebrasi. tadi dong nanti begitu. Iya. Nah, intinya Korea itu acara pensi tahunan dari SMA 78 yang biasanya itu ada lomba-lomba cup kayak Kayak sekarang ini loh, Iya, sekarang kita lagi jalan itu ada lomba basket, futsal, antar SMA, badminton, terus apa lagi? banyak deh, Garut dan ada lain jauh sebagainya. band. Terus kita kalau untuk sekarang itu kita ada juga sekorea run, jadi kayak 5K fun run, jadi kita lari 5 km dari 78 ke 78 lagi. Jadi kayak ya udah seru-seruan, terus nanti ada after party-nya dan yang paling utamanya adalah Sekorea Fest. Acara puncaknya. Ya, nanti bakal ada guest star. Jadi guest star. Kita bakal seru-seru di sana, Aduh, kalau bisa. nyanyi bareng. Kalau gue star masih rahasia ya, Iya. secret. Masih- Gak boleh ya. Pokoknya ada lah, kalian pasti bakal penasaran. Ya, pokoknya jangan lupa cek IG-nya ya, Sekorea 78. Dan juga jangan lupa Anak-anak aja follow. Iya. Korearan ya. Sekorearan juga Hadiahnya Sekorearan besar. 78. Iya. Hadiahnya ada Advan Tab, Kalau misalnya ada headphone sama ada jam smartwatch. Hadiahnya 13 juta. Ada uangnya nggak sih? Ada dong. Ada fotonya tuh. Foto siapa tuh? Daily kakak tuh di SMA itu gimana? Oke, dari Kak Kansa, karena tadi Kak Kansa sangat Iya. excited. Apa? Oh, iya dah. Tapi oh iya, jangan. Yes, nih sebagai kalau Jangki kayaknya belajar nongkrong aja deh. Betul. Berarti studi life balance. Iya karena gini aja deh, anak laki tuh kalau nggak nongkrong pasti kayak ngapain sih? Gabut banget di rumah. Jam 2 malam, Ufal di rumah enggak? Nah, lapar. Ngajakin makan bakso jam 2 malam. 2 pagi. 2 pagi. Iya. Akhirnya perut ini harus menampung lagi. Oke. Jam gue tuh dijabanin. Iya. Wow, di mana tuh bakso? Ada. Tempat rahasia di Kedoya keluarnya. Kedoya, pokoknya ini Kedoya Pride. Oke, pokoknya di SMA itu kegiatan kita tuh kayak saya kan nama Kansa juga organisasi bareng, terus OSIS dan juga Kansa tuh jabatannya lebih tinggi daripada saya. Bisa di-mention. Oke lah. Oh, berdiri 3 siapa? Jabatan, Bos. Oh, jabatan. Bukan tinggi badan. Terus hari-hari kayak ya udah pulang sekolah kayak kadang teman ada yang ngajak nongkrong, ya udah kita nongkrong dulu sebentar, ntar jam 4 kita pulang, sholat asar jangan lupa. Terus baru kita kayak have fun sama keluarga, kadang main sama ponakan juga. Betul. Terus kadang-kadang juga malamnya ngaji bareng beliau bertiga. Beliau ini guru-guru, ya berdua. Udah kayak gitu sehari-hari nongkrong belajar. Terus kita tiba-tiba ujian udah mau kelas 12 nggak berasa. Kalau ujian tetap nongkrong nggak Zaki? Kalau misalnya ujian tuh kadang belajar kagak paham nongkrong Di Snap solusinya. kayaknya nongkrong. Jangan dong. Jangan dong, jangan. Dibongkar. Oke, kalau kita berdua gimana, Za?
Kita sama sih. ya kita kurang lebih sama karena pulang kita sekolah. ya. Iya. Karena kita jadwalnya ada yang sama juga. Ya. Jadi kayak les, ya udah pulang sekolah tuh kita jam 3. Terus pulang lesnya jam 4 Sampai jam 8. Iya, sumpah. Tapi paling Kita ada enak dua itu kalau ujian nggak sih? Ya. Kadang di 78 itu kalau ujian Cuman satu mapel. Pulangnya jam berapa, Ki? jam 8. Iya, Enggak sih itu sehari doang. Tapi yang kemarin PUHB jam 2 pulangnya. Pagi. Iya. Jam 7 pulang, jam 7 pulang. Iya, ujian lisan. Kalian Oh, jadi Ujian lisan satu pelajaran doang. Naufal dipanggil pertama, maju, ditanyain. Nah, udah kelar 5 soal, pulang jam 7. Jam 7.05 masuk, 7.15 udah pulang. Pakai logika aja nggak sih? Iya, bisa, yang penting nyambung. Ya misalkan itu Kalau ang-ang masuk baik gitu. pokoknya tergantung gurunya sih, tergantung pengawasnya ya. oke. Iya, kalau ditanyanya misalkan sebutkan ini jawabnya iya saya sudah makan, itu enggak gitu. Udah pasti nilainya. Dan kalau kalian mau tahu kenapa namanya 78 itu ujiannya salah satunya berangkat jam 7 pulang jam 8. Oke. Apaan? Emang berangkat jam Oke. 7 kita? Enggak, berangkat aja. Ini kan saya sama kayak belum selesai. Ya, saya bad mood udah mau pulang. Enggak mati. Mati. Tadi Enggak. kemute. Oh iya, kemute. Ya udah, intinya pokoknya berangkat ya seperti biasa gitu kan jam 7 terus nanti belajar. Terus habis itu kan daily. Ya pulang-pulang les. Bahkan aku kemarin kelas 11 itu full dari awal kelas 11 sampai udah mau akhir-akhir ini tuh aku lesnya tiap hari guys, dari hari Senin sampai Sabtu. Tapi paling seru kelas 10 nggak sih? Iya, utas tuh seru banget apalagi di P5. Iya, P5 di kelas 10 tuh sumpah di angkatan kita tuh kayak 2 minggu tuh Full nggak ada pelajaran. belajar. Jadi kita ngerjain proyek, ya kayak P5 kalian gitu. Kalau lebih sama kan? Tapi kalian Kayak tuh gitu. hari ya, per hari ya? Apanya? Ada kayak P5 -nya. hari Rebo atau hari Jumat. Setiap minggu atau gimana? P5 terus ada sesinya, kalau sesi P5 itu 2 minggu full P5. Oh, Sama sama, kayak kelas 11 sama. juga. Kayak kelas 10. Kelas 11. Kalau kelas 11 baru ini kayak P5 itu cuma seminggu sekali, cuma hari Rabu doang. Tapi Jadi itu kita pun juga ada setelah mapel les. istirahat pertama. Mm-mm. Jam 10 sampai jam 3 doang. Kayak kita les itu kadang sampai jam 8 malam. Dan itu tuh makan malam sih. ini kan 19.45. Tidurnya jam berapa? Iya, Kak? Oh ya kalau tidur. Nah karena aku orang yang ngantukan, beda sama Yaza ya. Aku tuh orangnya ngantukan, jadi kadang tuh kayak pulang les jam 8. Jam 8, terus kayak jam 9-nya tuh diselesaikan. Misalnya abis scroll, abis cuci baju. Kok gue mau cuci baju sih? Maksudnya cuci muka, benar itu maksudnya bersih-bersih ya, bersih-bersih kayak ya udahlah cuci muka skincarean. Terus jam 9:30 aku udah tidur biasanya. Kadang dia ngechat, aku nggak jawab karena udah tidur. Bukan biasanya teleponan dulu. Enggak. Katanya ada cowoknya. Enggak. Udah kalau Yaza Apanya? nggak Sama sih. Cuman bedanya dia jam malam. tidur ya. Iya, enggak terlalu malam. Apaan sih? Oh iya, Enggak. itu salah satu dari kalong. Kalau Kalongnya siang apa? tidur. Enggak. Malam. Lanjut. Rio. Ini apa sih kegiatan kan? Kegiatan. SMA itu. Iya kan. Nah, itu ya pihak kita yang pasti pagi 1 menit ya. wah 1 menit dari sekarang. yang pasti ya kan dari bangun tidur jam 3 kita mandi segala macam siap-siap prepare ya kan sampai subuh nggak tidur tuh. Subuh sholat habis itu sarapan bentar ngopi-ngopi. Cowok tuh kalau nggak ngopi kurang bro. Oke, cukup sekian dan Ini terima kasih. nggak belum dong tuh kan. Jadi berangkat sekolah, pulang sekolah, nyampe rumah istirahat sebentar, nanti habis maghrib ngajar ngaji. Masya Allah. Ngajar private, habis ngajar private baru ngajar di majelis ya. Private ngaji sama ngajar ngaji di majelis sampai malam. Kadang juga kalau malam Sabtu setelah ngajar di majelis berangkat lagi ngaji lagi. Jadi setelah ngajar, jadi kita kalau udah ngajar tuh jangan nggak mau belajar gitu loh. Karena tuntutlah ilmu sampai iya apa sih Negeri Cina. tolabul ilmu walau burisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina dan sampai yang lah. Jadi kan ilmu tuh dari kita lahir nyampe kita meninggal itu ya nggak ada berhentinya. Apapun bisa jadi ilmu loh. Ini tadi cara nyalain mic aja bisa jadi ilmu. Betul. Ya kan seperti itu. Nih Rio nih. Rio gimana Rio? Daily life masak atau gimana nih? Kalau minggu masak di rumah. Ya benar itu salah satunya. Kalau Oh ya, kita bertiga tuh ada kegiatan bareng setiap minggu di Grogol gitu. Tiap hari Minggu di Grogol kita bertiga. Kalau mau jalan tuh kadang nungguin Rio masak.
Pagi-pagi tuh masak dulu dia. Iya. Iya. gitu ya. Nah itu salah satu kegiatannya kalau misalnya liburan begitu, isinya waktu dengan masak segala macam. Ya kadang kan disuruh sama orang tua gitu ngolah nih Rio ada ayam, mau bikin apa kek? Nih ada segala macam. Pokoknya kambing nggak ada. Iya, soalnya kemarin habis bakaran kepala kambing banyak banget. Kepala sapi gede lagi. Lebih demen ke masak kalau lagi libur. Nah kalau misalnya untuk lagi kegiatan dari hari Senin sampai Jumat ya seperti biasa kan, dari pagi bangun pagi terus nanti pulang jam 3. Kadang kalau misalnya kita praktek itu beda, pulang bisa jam 5 kadang tuh. Nah terus nanti malamnya kadang ada majelis atau kita taklim lah gitu, nuntut ilmu agama. Nanti ya dari situ sekitaran jam 10 atau jam 11-an baru tidur. Ya cukup. Oke. Ya tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Cukup ya mungkin aku sama Alea ingin mengucapin terima kasih banget buat kakak juga. Kembali. Kita diundang. Undang. Tidak. Dia Ustaz. Ya simpel. Iya, saya kan nggak mau diundang. Wow. Aku juga cewek. Wow. Saya dari tadi udah pernah berapa kali lakukannya. Dihitung. Oke. Oke, terima kasih lagi banget karena kakak pasti sibuk banget kan di kehidupan SMA-nya, bisa ngeluangin waktu ke SMP 89 buat podcast bersama kita, buat sharing-sharing bareng ilmu-ilmu baru buat teman-teman SMP SA 89 Jakarta. Bermotivasi juga Ya. jawabannya. Iya. Terima kasih juga. Jangan nonton doang, di like, di subscribe. Ya, subscribe and comment. Komen kenapa gimana ya kan? Ya. BTW kalau kalian mau follow IG kami boleh kok. Oke. Oh, boleh. Boleh dicantumin. Oh, Kita ntar bisa di bawah. kalau IG aku @kansa_verica, Verica, KHA, Kansa Verica, KHANSA FVRICAA. Profilnya yang ada. Oke guys. Oke. Ya, nanti insya Allah bakal ditulis sama editornya. Oke. Sekian. Belum. Boleh kok bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Oke, sekian podcast dari kami. Maaf jika ada salah maupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.